Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang hamba yang saleh sekaligus nabi yang terkenal kesabarannya. Kisahnya banyak dimuat sebagai penghibur, pelipur, dan pembakar semangat orang-orang yang sedang ditimpa ujian. Mulanya Nabi Ayub alaihi salam seorang yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Namun kemudian Allah menurunkan ujian penyakit kepadanya. Beliau juga seorang yang kaya raya. Kemudian Allah mengujinya dengan kefakiran. Beliau memiliki keluarga dan banyak keturunan. Kemudian Allah mengambil semuanya kecuali istri dan 2 orang saudaranya. Meski melewati sederet ujian panjang, beliau tetap bersabar, tetap tegar, tak pernah mengeluh, tak pernah resah dan gelisah, apalagi gundah dan marah, hingga Allah kembali memberikan jalan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya, mengembalikan semua harta dan anak-anaknya, dan mengeluarkannya dari berbagai kemelut serta keterpurukan. Berapa lamakah Nabi Ayub alaihi salam bersabar menghadapi ujian? Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, sebagaimana disebutkan Abu Ya'la dan Abu Nuaim, mengisahkan, sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Baik keluarga dekat maupun keluarga jauh menolaknya, kecuali 2 orang laki-laki dari saudara-saudaranya. Kedua saudara itulah yang selalu memberinya makan dan menemuinya. Allah berkehendak menurunkan ujian kepada hambanya. Dia mendatangkan ujian penyakit dan menarik karunia harta dan keturunan yang telah diberikan pada Nabi Ayub alaihi salam. Lenyaplah berbagai kenikmatan yang semula diterimanya. Menjauhlah semua keluarganya, baik yang jauh maupun yang dekat. Yang tersisa hanya istri dan 2 orang saudara terdekatnya. Merekalah yang selalu menemui dan mengirimi makanan. Bila hendak buang hajat, Nabi Ayub selalu dituntun sang istri karena badannya yang terlalu lemah. Setelahnya, sang istri kembali menuntun dan menempatkannya ke tempat semula. Pernah suatu ketika, istri Nabi Ayub alaihi salam terlambat pulang dan membuat sang suami marah. Sebagian riwayat menyebutkan ada perbuatan lain dari istrinya yang membuat Nabi Ayub kesal dan tak berkenan. Akhirnya Nabi Ayub bernazar. Nazarnya adalah jika sudah sembuh, dirinya akan mencambuk sang istri sebanyak 100 kali. Namun begitu sembuh, Nabi Ayub alaihi salam tak kuasa memukul sang istri yang telah setia dan bersabar merawat serta mengurus dirinya. Walau demikian, hati sang Nabi tetap merasa berat karena belum memenuhi nazarnya. Maka Allah memberikan kemudahan dan jalan keluar kepadanya. Dia memerintahkan untuk mengambil seikat jerami gandum atau jewawut, lalu dipukulkan 1 kali kepada istrinya. Dengan begitu Nabi Ayub alaihi salam dianggap sudah memenuhi nazarnya sekaligus tidak membahayakan istrinya. Kisah nazar Nabi Ayub alaihi salam tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat jerami, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Surah Syad ayat 44. Berdasarkan ayat tersebut, Imam Ahmad membolehkan untuk menjatuhkan hukuman cambuk seperti kepada orang yang zina bukan muhsyan atau orang yang menuduh zina dengan cambukan seperti yang dilakukan Nabi Ayub alaihi salam, terlebih jika orang yang dicambuknya sedang sakit dan dikhawatirkan akan meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah memerintah para sahabatnya untuk mencambuk seorang lelaki yang sakit dan berzina dengan pelepah kurma yang memiliki 100 lidi sebanyak 1 kali cambukan. Pada hari Nabi Ayub berdoa kepada Allah, sang istri kembali terlambat pulang. Di saat yang sama, Allah menurunkan wahyu untuk menghentakkan kakinya yang lemah ke tanah. Tiba-tiba dari tempat kakinya muncullah sumur air. Kemudian Allah memerintahnya mandi dan meminum air tersebut. Kisah kesembuhannya itu dilansir dalam Al-Quran. Dan ingatlah kepada hamba kami Ayub ketika menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Surah Syad ayat 41-43. Pada ayat lain Al-Quran mengkisahkan, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang
yang menyembah Allah. Surah Al-Anbiya ayat 83-84. Saat itu pula berbagai penyakit yang meletak di tubuhnya hilang. Kehidupan dan kesembuhannya kembali kepadanya. Kesehatan dan keselamatannya datang seperti sedia kala. Kali ini Nabi Ayub ditemui istrinya dalam keadaan sehat walafiat. Seakan-akan beliau tak pernah sakit lama. Bahkan sang istri nyaris tidak mengenalinya. Ia benar-benar tidak menduga suaminya sehat dalam waktu yang begitu singkat. Tak terbayangkan bagaimana senang dan bahagianya perasaan sang istri saat mengetahui bahwa Allah mengembalikan nikmat dan kesembuhan kepada suaminya. Selain mengembalikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihi salam, Allah juga mengembalikan kekayaannya yang pernah hilang, mengganti anak-anaknya, dan mengirimkan 2 awan. Kedua awan itu kemudian turun kepada Ayub. Yang satu menaungi gundukan gandum, yang satu lagi menaungi gundukan jewawut. Tiba-tiba dari awan yang menutupi gundukan gandum keluarlah emas, sedangkan dari awan yang menutupi gundukan jewawut keluarlah perak. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai dari Abu Hurairah, konon pengganti kekayaan Nabi Ayub alaihi salam datang dari segerombolan belalang emas. Hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Ayub mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba datang segerombolan belalang dari emas. Dia lalu mengumpulkannya dalam pakaian. Terdengar Allah menyeru kepadanya, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkanmu dari apa yang engkau lihat?" Ayub menjawab, "Benar, tetapi aku tidak pernah puas dari limpahan berkahmu."